Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fadila dengan NIM 19231138. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Kesiapan Siswa Belajar IPA secara Offline di Masa Transisi. Dalam bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang. Latar belakang dalam judul saya kali ini yaitu perkembangan pembelajaran pada masa transisi. Adanya pembelajaran online, pembelajaran offline, dan kesiapan siswa dalam belajar IPA. Latar belakangnya yaitu melemahnya sistem pendidikan di Indonesia karena kurangnya kesiapan siswa untuk belajar IPA dalam masa transisi ini. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, percepatan perubahan pembelajaran akibat COVID-19 menimbulkan ketidaksiapan dalam berbagai aspek pendidikan. Yang kedua, transisi daring ke offline atau tatap muka memunculkan masalah peralihan metode pembelajaran. Yang ketiga, kurang optimalnya pembelajaran daring. Yang keempat, pembelajaran daring baru mulai mengalami penyesuaian, namun segera harus bertransisi menjadi pembelajaran tatap muka. Yang kelima, siswa dan guru dituntut untuk memiliki kesiapan beradaptasi dengan pembelajaran yang baru. Yang keenam, kesiapan belajar siswa menengah pertama pada masa pembelajaran IPA secara offline dalam masa transisi. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu analisis kesiapan siswa belajar IPA secara offline dalam masa transisi. Selanjutnya rumusan masalah. Dalam judul ini saya ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kesiapan belajar siswa di SMP Negeri 1 Padang Gelugur dalam pembelajaran IPA secara offline di masa transisi. Yang kedua, apa-apa saja faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar siswa di SMP Negeri 1 Padang Gelugur dalam pembelajaran IPA secara offline di masa transisi. Selanjutnya yaitu tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui kesiapan belajar siswa di SMP Negeri 1 Padang Gelugur dalam pembelajaran IPA secara offline di masa transisi. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar siswa di SMP Negeri 1 Padang Gelugur dalam pembelajaran IPA secara offline di masa transisi. Selanjutnya, manfaat masalah. Yang pertama, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan diri, pengalaman, dan digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan tentang kesiapan belajar siswa. Yang kedua, bagi pendidik, dengan adanya penelitian ini, selain dapat mengetahui kesiapan belajar siswa secara offline di masa transisi, guru juga dapat memberikan solusi dan mengatasi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi peserta didik, dapat meningkatkan kesiapan diri dalam proses belajar, baik itu dari solusi yang telah diberikan oleh guru, sehingga siswa lebih dalam menjalankan proses pembelajaran di masa transisi ini. Selanjutnya bab 2 yaitu mengenai kajian teori. Yang pertama, kesiapan belajar. Menurut Slamato, kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuat siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi. Menurut Trondix, sebagaimana yang dikutip oleh Slamato, mengartikan kesiapan adalah persyaratan untuk belajar berikutnya. Berbeda dengan H. Malik yang mengartikan kesiapan adalah keadaan kapasitas yang ada pada diri siswa dalam hubungan dan tujuan pengajaran tertentu. Menurut Jamarah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar meliputi yaitu pada kesiapan fisik, psikis, dan material. Selanjutnya yaitu pembelajaran online dan offline. Pembelajaran online pertama kali dikenal karena pengaruh dari perkembangan pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning yang diperkenalkan oleh Universitas Lysionis menurut sistem pembelajaran berbasis komputer. Online learning merupakan suatu sistem yang memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Sedangkan pembelajaran offline atau sering disebut dengan pembelajaran
konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah. Karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Sejak metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan dan pembagian tugas dan latihan. Selanjutnya yaitu dampak dari pembelajaran online. Yang pertama, dampak positif. Pembelajaran daring dinilai lebih praktis dan santai. Praktis karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat, dan lebih fleksibel, berarti dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring menyebabkan waktu lebih fleksibel bagi siswa yang berada di luar rumah dan menyesuaikan waktu untuk belajar, menghemat waktu, dan dapat dilakukan kapan saja. Semua siswa dapat mengaksesnya dengan mudah, artinya dapat dilakukan di mana saja. Penyampaian informasi juga lebih cepat dan menjangkau lebih banyak siswa dan lebih praktis. Selanjutnya, penelitian yang relevan pada proposal kali ini yang berjudul Analisis Perubahan Sistem Pelaksanaan Pembelajaran Daring ke Luring pada Masa Pandemi COVID-19 di SMP. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam proses pembelajaran IPA, peneliti melakukan pendahuluan dan menganalisis kesiapan siswa dalam proses pembelajaran IPA di masa transisi. Selanjutnya, melakukan wawancara dan mengisi kuesioner atau angket. Selanjutnya, menguji data menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan presentasi. Selanjutnya, mempelajari kendala-kendala siswa dalam belajar. Selanjutnya, mengatasi kendala siswa tersebut dalam belajar. Dan menarik hasil kesimpulan dari belajar siswa di masa transisi ini. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi pendidikan. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian pada proposal kali ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Swedia Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Dengan metode penelitian yaitu kualitatif. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Maka dalam proposal kali ini peneliti menggunakan populasi seluruh siswa SMP Negeri 1 Padang Gelugur. Yang kedua yaitu sampel. Menurut Ridwan, sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah mengambil satu kelas sampel saja. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen atau tidak terikat atau berdiri sendiri, dan variabel dependen atau terikat kemudian ditarik kesimpulan tersebut. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan presentasi. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mencari frekuensi relatif atau mencari presentasinya. Frekuensi relatif adalah besarnya presentase setiap frekuensi yang menunjukkan pada nilai tersebut. Sekian hasil penjelasan dalam proposal saya pada kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.